Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami Saham TV Indonesia. Pada video kali ini kita akan memberikan rekomendasi saham buat tujuan trading harian besok hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan hari Senin minggu depan, yaitu tanggal 17 Juli 2023. Kami perkirakan rekomendasi dari kami ini cocok untuk tujuan trading selama 3 hari, yaitu hari Kamis, Jumat, dan Senin minggu depan. Pilihan dari kami Saham TV Indonesia yang pertama adalah saham dengan kode emiten CTRA PT Ciputra Development Tbk. Untuk CTRA ditutup pada hari ini tadi dengan harga 1090. Kita tarik ke bawah layarnya, kita bahas dengan indikator MACD, RSI, dan stokastiknya. Secara stokastiknya sudah mulai mantul naik ke atas, diperkirakan ini pertahanan sangat bagus. Karena apa? Karena didukung oleh RSI-nya. Karena RSI-nya ketika sudah hampir menyentuh di atasnya 30 lalu balik arah naik lagi. Diperkirakan secara RSI ini pertahanan juga semakin kuat. Secara MACD-nya diperkirakan untuk beberapa hari ke depan akan bersilangan naik. Diperkirakan untuk tujuan trading harian juga akan naik. Jadi dari ketiga indikator baik MACD, RSI, dan stokastik untuk saham CTRA ini sangat bagus, diperkirakan untuk tujuan trading harian. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA, dan SMA-nya. Secara candlestick kelihatan dari jarak jauh untuk kecenderungan arah naik CTRA ini belum terpatahkan sama sekali. Kami perkirakan untuk tujuan trading harian bisa ikutan numpang membeli. Kita perbesar. Secara candlestick pertahanan bagus, SMA 5, EMA 5, SMA 15, EMA 15 pertahanan kuat. Kekurangan berada di SMA 35 dan EMA 35-nya. Secara SMA 90, EMA 90 pertahanan masih sangat bagus. Secara Bollinger Band pertahanan lemah, secara middle band pertahanan juga masih sangat lemah. Kami perkirakan dari Saham TV Indonesia diperkirakan untuk beberapa hari ke depan SMA 35, EMA 35 dan middle band-nya bakal terlewati oleh candle atau oleh harganya. Kami perkirakan untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar CTRA ini kita bisa koleksi di harga antara 1080 sampai dengan 1060. Di rentan ring harga jarak antara 1080 sampai dengan harga 1060, disitulah perkiraan dari kami untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar saham dengan kode emiten CTRA ini. Kalau teman-teman sampai saham CTRA harganya turun di bawah harga 1060, tentu untuk tujuan trading harian kita bisa meminimalisir atau membatasi kerugian. Karena diperkirakan sangat berbahaya kalau CTRA harganya turun di bawah harga 1060 untuk tujuan trading harian. Untuk ring kode target jualan CTRA dari indikator dan candlestick yang kita bahas ini tadi serta basis-basis data yang saya kumpulkan untuk memperkirakan pergerakan ring kode target jualan CTRA ini, kami perkirakan CTRA akan melewati middle band dan melewati SMA 35 dan EMA 35-nya akan ditembus, yaitu diperkirakan harga antara 1140 sampai dengan 1150. Di rentan ring harga jarak antara 1140 sampai dengan harga 1150. Disitulah perkiraan dari kami untuk ring kode target jualan saham dengan kode emiten CTRA ini buat tujuan trading harian. Saya tarik garis teman-teman. Diperkirakan CTRA akan mantul naik ke atas lagi, akan menyentuh di garis yang saya kasih berwarna hijau di antara harga 1140 sampai dengan harga 1160. Kita lanjut lagi, rekomendasi selanjutnya yang kedua pilihan dari kami Saham TV Indonesia buat tujuan trading untuk besok hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 17 Juli 2023. Trading selama 3 hari, perkiraan kita yang kedua adalah saham dengan kode emiten APIX, APIC, PT Pacific Strategic Financial Tbk.
Untuk APIK ditutup pada hari ini tadi sangat bagus dengan harga 1120. Kita tarik ke bawah, kita bahas dengan indikator MACD, RSI dan stokastiknya. Secara stokastiknya sangat bagus, selalu bertahan di atasnya 50. Secara RSI juga sangat bagus, sudah berhasil menembus di atas 50 dan pertahanan semakin kuat. Secara MACD pertahanan juga semakin bagus karena MACD-nya sudah meranjak naik ke atas bebarengan dengan RSI-nya. Dari ketiga indikator baik MACD, RSI dan stokastik, untuk saham dengan kode emiten APIC ini sangat kuat, pertahanannya diperkirakan akan memiliki kecenderungan arah naik-naik lagi apabila digunakan untuk tujuan trading harian. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick kelihatan dari jarak jauh untuk kecenderungan arah turun APIK belum terpatahkan. Diperkirakan untuk beberapa hari ke depan akan mematahkan kecenderungan arah turunnya yang kedua kalinya. Kita perbesar. Secara candlestick pertahanan bagus, SMA 5, EMA 5, SMA 15, EMA 15, SMA 35, EMA 35 sangat bagus. Kekurangan berada di SMA 90 dan EMA 90-nya. Diperkirakan SMA 90 dan EMA 90 bakal tersentuh oleh candle atau terlewati. Tetapi kita lebih aman jualannya ketika menyentuh SMA 90 dan EMA 90 di atasnya sedikit saja. Secara Bollinger Band, candlenya sudah melekat menempel di upband sangat kuat. Secara middle band, candlenya diangkat oleh middle band. Kami perkirakan untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham dengan kode emiten APIC ini kita bisa koleksi di rentan harga antara 1115 sampai dengan harga 1098. Jadi di rentan harga antara 1115 sampai dengan 1098. Disitulah perkiraan dari kami untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk tujuan trading harian saham dengan kode emiten APIC ini. Kalau teman-teman sampai saham APIC harganya turun di bawah 1098, tentu kita bisa membatasi kerugian atau meminimalisirnya. Karena diperkirakan sangat berbahaya kalau APIC ini turun di bawah 1098, lebih aman kita bisa meminimalisir atau membatasi kerugian. Untuk ring kode target jualan APIC dari indikator dan candlestick serta basis-basis data yang saya kumpulkan untuk memperkirakan pergerakan saham dengan kode emiten APIC ini akan menyentuh di SMA 90 dan EMA 90-nya, yaitu diperkirakan kode jualan APIC yaitu di 1170 sampai dengan 1180. Ketika menyentuh di harga antara 1170 sampai dengan harga 1180, disitulah untuk ring kode target jualan saham APIC perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Kita lanjut lagi, rekomendasi selanjutnya yang ketiga pilihan dari kami Saham TV Indonesia untuk tujuan trading hari Kamis sampai dengan hari Senin tanggal 13 sampai dengan 17 Juli 2023. Pilihan kita yang terakhir adalah DMMX, PT Digital Media Tama Maxima Tbk. Untuk DMMX ditutup pada hari ini tadi dengan harga 515. Kita tarik ke bawah, kita bahas dengan indikator MACD, RSI dan stokastiknya. Secara stokastik layak dikoleksi, secara RSI pertahanan semakin bagus, secara MACD pertahanan juga semakin kuat. Dari ketiga indikator pertahanan DMMX ini sangat bagus apabila digunakan untuk tujuan trading harian perkiraan dari kami. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Kelihatan dari jarak jauh untuk kecenderungan arah turun DMMX ini masih sangat kuat, sehingga digunakan untuk tujuan trading harian saja. Jangan disimpan untuk mingguan ataupun bulanan karena masih sangat berbahaya apabila untuk trading mingguan dan bulanan. Kita perbesar. Secara candlestick pertahanan bagus, SMA 5, EMA 5 pertahanan kuat, kekurangan berada di SMA 35, EMA 35, SMA 90 dan EMA 90-nya. Secara Bollinger Band pertahanan lemah, secara middle band pertahanan juga masih sangat lemah.
Kami perkirakan untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar DMMX ini kita bisa menawar di 510 sampai dengan harga 490. Di rentan harga antara 510 sampai dengan 490, disitulah perkiraan dari kami untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar saham dengan kode emiten DMMX ini. Kalau teman-teman sampai saham DMMX harganya turun di 490 ke bawah, tentu kita bisa meminimalisir atau membatasi kerugian, karena diperkirakan sangat berbahaya kalau DMMX harganya turun di bawahnya 490. Untuk ring kode target jualan DMMX dari indikator dan candlestick serta basis-basis data yang saya kumpulkan untuk memperkirakan pergerakan saham dengan kode emiten DMMX ini, kami perkirakan kode target jualannya yaitu di atasnya SMA 35 dan EMA 35-nya, yaitu di harga antara 610 sampai dengan 620, yaitu di harga 610 sampai dengan 620. Disitulah perkiraan dari kami untuk ring kode target jualan saham dengan kode emiten DMMX ini. Begitu saja teman-teman dari kami. Saham TV Indonesia telah memberikan rekomendasi saham. Di video ini ada 3 macam saham tersebut yang sudah kita ulas dan kita bahas. Tentu apa yang saya berikan, yang saya rekomendasikan, kalian bisa teliti kembali, analisa dan perkirakan lagi untuk mengambil keputusan pembelian harga sahamnya. Apakah karakter pergerakan saham yang saya berikan tersebut, apakah prospek sahamnya sesuai dengan pilihan kalian pribadi? Kalau memang pilihannya sama dan cocok, silahkan ikutan beli dan tentunya membelinya secara bertahap dan menawar, karena tujuannya untuk meminimalisir kerugian serta mengantisipasi kejadian yang tidak kita harapkan di hari esok. Begitu saja teman-teman dari kami, Saham TV Indonesia. Tetap semangat dan kita pasti bisa. Salam panen dan salam Saham TV Indonesia.